Nah, karena kita palpasi meraba bagian perut ya, jadi prinsip kenyamanan juga harus diperhatikan. Jangan lupa sebelum naik atau dilakukan pemeriksaan palpasi sudah disuruh BAK terlebih dahulu ya. Jangan dipalpasi ketika blasnya penuh ya. Wong nggak dipalpasi aja rasanya nggak nyaman ya, kita mesti lari terbirit-birit ya kalau blas penuh ya. Apalagi ibu hamil ya yang mungkin sudah hamil tua kayak gini, itu kan keluarnya sering kencing ya. Perubahan fisiologis satunya pada sistem urinari kan sering kencing pada ibu hamil TM3 dan TM1 ya. Jadi sudah disuruh BAK kalau dia merasakan ingin buang air kecil. Jadi ditanya tuh kebelet pipis sebentar ya, atau kebelet pipis atau tidak. Kalau dia disuruh pipis dulu, jangan dipalpasi dalam kondisi tidak nyaman ya. Nah setelah itu kita pemeriksaan yang lain selesai ya, mulai dari tadi ya anamnes dan sebagainya, naik ke meja ke tempat tidur ya. Kita posisinya idealnya di sebelah kanan ibu ya. Kemudian alat-alat ini juga kita taruh di sebelah kanan kita supaya nanti mudah dijangkau gitu ya. Kalau palpasi kan nggak pakai alat ya, tapi mungkin untuk ngecek yang lain-lain perlu alat, kita taruh di sebelah kanan ya, alat. Nah, terutama yang ini ya, kebanyakan dari kita kan nggak ini ya, nggak gitu ya kerja utama ini sebelah kanan supaya kita mudah ngambil ya. Jadi kalau di sebelah kiri kita bareng muter ini ya, nggak ekonomis ya, ditaruh sebelah kanan supaya saat kita menghadap itu kita langsung bisa ambil. Pak biasanya mau ini langsung. Jadi kalau di sini kan kita muter dulu dari ekonomisnya peletakan alatnya. Oke, kita lanjut ke palpasi Leopold 1, meraba bagian fundus uteri dengan kedua tangan ya, kedua tangan. Jadi karena ini pantom ya, tapi kalau untuk orang ya sebaiknya kita pakai sarung tangan ya, untuk safety-nya ya, pakai sarung tangan. Sebelumnya kita juga sudah cuci tangan. Kita raba ya, kita turunkan dulu pakaian ibu sampai batas sini ya, di atas sinusis ya. Kemudian selimut kita ke ataskan ya. Nah, kemudian dengan kedua tangan ya di samping kanan ibu meraba dengan kedua tangan bagian fundus. Kita raba, ini kita rasakan ya. Terabanya seperti apa? Kalau teraba bulat lunak ya, itu kesimpulannya adalah di ketika kedua tangan kita meraba bulat lunak, kesimpulannya adalah bokong. Tapi kalau teraba bulat keras ya, kemungkinan adalah kepala jari. Masih ya, variasi dari letak bujur itu bisa presentasi bokong ya, yang di atas ya, bisa presentasi kepala. Nah, kemudian sambil ini ya, sambil mempalpasi Leopold 1 kita tandai seberapa tinggi fundus uterinya dengan tangan kiri. Kita kan biasa kerja pakai tangan kanan ya. Nah kemudian kita ambil medlin ini, kita pakai skala yang besar ya, jangan yang kecil, nanti pas-paskan kalau yang kecilnya. Jadi yang besar kita
taruh ujungnya ini tadi di tanda ini ya, di tanda apa yang kita tandai tadi, seberapa tinggi beliau sekalinya, kemudian kita tarik ke bawah sampai tepi atas simbiosis, sampai tepi atas simbiosis. Kemudian kita balik berapa tinggi bumbu suterinya. Misalnya ini adalah nilainya 31 cm, berarti tinggi bumbu suterinya adalah 30 cm. Ini perlunya untuk apa? Tinggi bumbu suteri nanti kita gunakan untuk mengetahui tafsiran berat badan janin. Tafsiran berat badan janin nanti kita jelaskan lebih detail ya, mungkin dijelaskan juga oleh Bu Lili ya. Yang jelas untuk mengukur TFU caranya tadi ya, dipapasi dulu, dirasakan ini ada teraba seperti apa. Kalau bulan lunak adalah kemungkinan yang di bagian fulus adalah bokong, kalau yang teraba bulan keras berarti yang di bagian fulus adalah kepala. Ya, kemudian ditandai, kemudian ambil metlin, ukur, terus kemudian dibalik. Ya, saya. Nah, kalau kita masih bingung ya, pertama kali atau mungkin belum terampil ya, atau mungkin kurang jelas, apakah yang di atas tadi adalah kepala janin atau bokong janin misalnya, maka ada variasinya dari teori, bukan bagian dari robot ya, dari Knebel ya, betul Knebel robot satu. Knebel itu yang bagaimana? Jadi nanti jangan salah ya. Disuruh pembimbingnya, nanti karena yang bimbing bukan saya aja ya semua. Leopard 1 loh, Leopard 1 kok gini? Itu bukan Leopard 1. Leopard 1 itu tadi yang ini kan. Ya, dengan kedua tangan meraba tundus tadi ada Leopard 1. Nah, ini tadi juga bukan Leopard. Tapi ini kita gabung dengan Leopard 1 karena sekalian kita kan kerja efisien ya. Sekalian Leopard 1, sekalian mengukur TFU ya. Jadi Leopard 1 adalah murni yang ini tadi ya. Nah, kalau kita bingung ini ya sebagai petugas, ini kok sama ya Bu ya, keras semuanya terasanya keras, bulat apa lunak ya, maka teori Knebel itu bisa kita jadikan variasi dari Leopard 1, yaitu kita berdiri di samping ini ya, perut ibu ya, satu tangan meraba bagian tepi atas simbiosis ya, satu tangan di undulus ya. Nah, kemudian kita gerakkan secara bergantian ya. Kita gerakkan dulu, boleh yang atas dulu, boleh yang bawah dulu. Kita gerakkan misalnya yang bawah, kemudian ganti yang atas. Nah, dari sini kita persepsikan, kita bandingkan mana yang paling bulat keras, mana yang bulat lunak ya. Jadi ini kenapa dikatakan variasi ya, bukan bagian dari Leopard, jangan salah ya, itu sama-sama Leopard juga. Ini adalah variasi teorinya ke Knebel ya. Nah, selain bulat lunak atau bulat keras pada Leopard 1, kita mungkin tidak akan meraba apa-apa di bagian fundus, kosong. Berarti ini adalah letak lintang. Ingat ya, jadi kalau letak bujur yang begini ya, yang datar atau sejajar dengan sumbu kemarin, ini kalau kepalanya di bawah artinya letak bujur presentasi ke kepala. Kalau yang bokongnya yang di bawah atau di ini ya, di segmen bawah rahim, berarti letak bujur presentasi bokong ya. Kalau tidak teraba berarti letak lintang. Yes. Nah, kita lanjut ke Leopard 2. Leopard 2, ini ya, masih tetap dengan kedua tangan. Satu tangan
meraba samping perut, satunya juga sama-sama di samping. Kemudian terserah kita ya, apakah yang kanan dulu atau yang kiri dulu yang mau memeriksa. Yang penting bergantian. Misalnya kita mau yang kiri dulu nih ya, berarti tangan yang kanan fiksasi atau menekan ya. Fiksasi kan menahan atau menekan. Kemudian tangan yang ini kiri meraba dari atas ke bawah ya. Sebaliknya kemudian kita fiksasi dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan meraba dari atas ke bawah. Ini kesimpulannya bagaimana? Kalau teraba keras, datar seperti papan, berarti disitulah letak punggung janin pada letak bujur ya. Tapi kalau di samping kanan kiri ini teraba bulat keras ya, berarti letak melintang tadi ya, entah melintang kanan atau melintang kiri kepalanya ya. Oke, ini leopard 2. Nah, ada variasinya juga ya, dari Budin ya, bukan Budintia ya. Variasinya yaitu dengan satu tangan menekan bagian fundus ya. Jadi dengan ditekan begini ya, nanti akan terlihat punggung itu akan melengkung ke arah mana ya. Misalnya entah bokongnya entah kepalanya di atas ya, di bagian fundus ini kan kalau kita tekan bayi itu akan melengkung ya. Kalau kita tekan lengkung kita kan ini akan melengkung. Nah sama kayak bayi yang di dalam perut ini kan, di dalam kan ada cairan ketuban gitu ya. Jadi kalau ditekan dia akan ada refleks melengkung gitu ya. Nah, ke arah mana melengkungnya itulah di situ letak punggung janin. Nah ini tentunya bisa untuk pada yang letak bujur ya kan. Kalau letak lintang ya susah ya. Jadi variasinya itu dipakai pada letak bujur ya. Oke, nah untuk mengetahui letak punggung ya, itu fungsinya nanti membantu auskultasi ya. Jadi ini ya alat sederhana ini ya, itu atau alat yang ini yang pakai baterai ya, Doppler ini kita tempelkan atau kita dekatkan di punggung janin. Jadi ini punggung saya ya, punggung saya ini kan di sini ada jantung saya ya. Jadi kalau saya diginikan, didengarkan begini kan akan terdengar detak jantung saya. Itu fungsinya mengetahui letak punggung. Nah, ya sama variasi tadi ya, kadang susah ya. Oke, bodoh keras sama seperti datar sama aja gitu ya. Tapi variasinya bisa dipakai. Oke, nah kita lanjut ke Leopard 3. Leopard 3 dengan satu tangan. Satu tangan meraba bagian segmen bawah rahim ya. Nah, seperti ini. Ininya posisi tangannya ya kayak mencengkeram dengan jari telunjuk dan jari ibu jari. Jadi ini yang utama, yang dominan. Kemudian kita gerakkan. Ini terabanya bagaimana? Ya, apakah tadi bulat lunak ya terabanya atau bulat keras ya? Nah, kalau bulat lunak berarti bokong tadi ya. Kalau bulat keras berarti ke kepala yang di segmen bawah rahim atau dikatakan presentasi. Presentasi apa tuh? Maju ke depan kan, presentasi. Nah sama, kalau dikatakan presentasi janin adalah bagian dari janin yang paling di depan, mendekati jalan lahir. Maksudnya presentasi ya. Nah, kalau masih bisa digerakkan, ini ya digoyangkan, berarti belum masuk PAP.
sebelum masuk ke pintu atas panggul. Ya, ini ya PAP masih ingat ya, materi fisiologi ya. PAP itu mana? Dari ini promontorium ya, sayap sakrum kanan ya, kiri ya, kanan kiri sebagai ya, sayap sakrum ya. Kemudian ramus superior os pubis ya, tepi atas simfisis, ramus superior os pubis kanan ya. Kemudian sayap sakrum kanan kembali ke promontorium. Nah, lingkaran inilah yang dimaksud PAP. Jadi kalau masih bisa digerakkan berarti kan masih di sini. Tapi kalau tangan saya sudah masuk kan digerakkan susah. Ya, paham ya? Oke. Nah, kalau berikutnya untuk memastikan apakah tadi sudah benar-benar masuk juga ya, selain digerakkan juga dengan menggunakan Leopard 4 ya. Leopard 4 berbeda dengan Leopard 1, 2, dan 3. Kita di samping perut itu menghadap ke arah ibu ya kan. Nah, kakinya sedikit ditekuk ya, jangan lupa tadi setelah dibuka ya, kakinya sedikit ditekuk supaya waktu dipapasi itu rileks gitu ya. Nah, ini Leopard 4 kita berbalik mengarah ke kaki ibu ya. Jadi tidak ke sini lagi ya Leopard